Song mengambil sebuah buku catatan yang Hyunwoo simpan dari Hae-in. Ia membaca seluruh isi catatan tersebut dan mendapatkan informasi untuk memanipulasi dan berpura-pura di depan Hae-in. Setelah selesai membaca catatan itu, ia tanpa ragu membakar buku tersebut. Song bahkan diketahui telah mengganti beberapa perawat dan dokter yang menangani Hae-in. Ia juga telah menyumbangkan banyak uang untuk yayasan rumah sakit itu. Ia bekerja sama dengan direktur rumah sakit dan meminta mereka untuk menutup mulut. Song membuat manipulasi lain jika Hyunwoo mengikutinya dan memaksanya untuk mengubah surat wasiat. Bahkan, Song mengatakan jika ia dan Hae-in mengalami kecelakaan sebelum operasi. Ia meyakinkannya jika dalang di balik ini adalah Hyunwoo. Menurut Song, mereka bisa lolos dari kecelakaan akibat keduanya tempo itu tak berada di mobil. Untuk menolong Hae-in, bahkan ia berdalih jika dirinya berusaha untuk memecahkan jendela mobil sampai tangannya terluka. Ia menambahkan jika Hae-in sempat akan bunuh diri saat Hyunwoo berselingkuh dan menceraikannya. Song berjanji jika ia akan menjaganya dalam kondisi apapun. Hae-in percaya dan ia berpikir jika hidupnya sangat menyedihkan. 결혼한 상태였어서 내가 해줄 수 있는 게 없었는데. Hyunwoo diinterogasi oleh kejaksaan atas kasusnya. Dari bukti yang ditemukan, terdapat rambut Hyunwoo di dalam mobil Songguk. Pihak kepolisian menemukan pisau dengan sidik jari Hyunwoo di dekat TKP. Bahkan luka tusuknya sama persis dengan bila pisau tersebut. Jaksa menduga jika luka yang terdapat di tangan Hyunwoo adalah akibat pembunuhan yang dilakukannya. Namun, Hyunwoo dengan tegas menolak semua tuduhan itu. 자백하는 게 본인 형량에도 유리한 거. Hae-in bermimpi mengenai kenangan yang ia alami bersama Baek Hyunwoo. Saat bangun, hatinya tampak gelisah dan tanpa sadar menitikkan air mata. Setelah 1 bulan, Hae-in pulang dan dijemput oleh beberapa anggota keluarganya. Sayangnya, Hae-in tak menyambut keluarganya dengan baik. Song sebelumnya telah memprovokasi jika keluarga Hae-in menuduhnya mengambil alih asetnya. Bahkan, menurut Song, kakek Hae-in sudah muak karena keluarganya tak pernah henti memperebutkan warisan. Karena kejadian itu, kini warisannya telah jatuh ke tangan Hae-in. Menurut Song, anggota keluarganya sangat bahagia saat tahu Hae-in akan meninggal. Ia menambahkan jika Hae-in dimanfaatkan mereka untuk mendapatkan hak suara saat rapat pemegang saham. Akibat hal ini, pertemuan Hae-in dan keluarganya terlihat tegang dan diliputi kesalahpahaman. 그리고 그건 이 사람 옆에선 아니지. 네 남편 옆이어야지. Song cemas saat Hae-in tak ingin tinggal di kediamannya yang telah ia siapkan. Ia mengatakan jika keluarganya akan mencoba mempersulitnya. Para direktur bahkan menganggap jika Hae-in sudah tak kompeten. Di sisi lain, Song menyebutkan bahwa Hae-in telah berjanji akan menikahi Song setelah operasi. Hae-in percaya dan mereka setuju akan mulai mempersiapkan pernikahan mereka dalam waktu dekat. 결혼식은 내가 알아서 준비할게. Seolhae adalah dalang di balik kecelakaan yang ada di Jerman tempo lalu. Song sangat marah dan mengancam jika ia memiliki bukti kejahatan ibunya saat ia meracuni ketua Hong. Ia tak akan tinggal diam bagi siapapun yang menyakiti wanita yang ia cintai. 안 죽었잖아. 뭐가 문제야? Keluarga Queens merasa cemas dengan apa yang mereka lihat. Namun, Bong Joon tak tinggal diam. Ia diketahui telah menyewa detektif dari agensi Hong Kil-dong untuk mengawasi keadaan Hae-in selama di Jerman. 이러다 윤은성이랑 결혼이라도 하겠다고 나서면 어쩌냐고. 이 친구들이 우리 혜인이 독일 있을 때 직접 팔로우를 해줬어요. Di kediaman Puri Queens, Hae-in menemukan MP3 berwarna pink di kamar yang Hyunwoo pernah tempati. Hae-in mendengarkan salah satu lagu dari MP3 itu. Ia merasa heran karena Hyunwoo memiliki selera musik yang sama dengannya. Dari dugaan ini, ia penasaran dan ingin mencari tahu tentang Hyunwoo lebih dalam. 노래 취향은 좀 겹치는데? 어떤 놈이야 대체? Keesokan harinya, Hae-in hendak menemui Hyunwoo di penjara. Ia merasa menemuinya di penjara adalah tempat teraman baginya. Ia juga heran dan bertanya-tanya mengapa dirinya bisa jatuh cinta kepada Hyunwoo.
Saat mereka bertemu, mata Hyunwoo berkaca-kaca menahan air matanya. Hyunwoo mengaku cemas dan merindukan Hae-in. Hae-in lantas heran saat melihat pembicaraan dan ekspresi Hyunwoo yang menunjukkan perhatian tulus padanya. Namun, Hae-in terlihat muak dan menjelaskan semua perbuatan buruk Hyunwoo yang telah ia lakukan. Hae-in berharap mereka tak akan pernah bertemu lagi di masa depan. Namun, Hyunwoo mengelak karena mereka akan tetap bertemu. Bagaimanapun, ia telah berjanji untuk berada di sisi Hae-in selamanya. Ia merasa menyesal karena ia tak bisa memenuhi janjinya untuk berada di sisinya saat siuman. Saat ini, ia hanya berharap agar Hae-in sehat, makan dengan baik, dan melanjutkan perawatannya. 또 모르는 줄 아는 건데. 건강하게 있어 좀. Meskipun Hae-in mengelak semua ucapan Hyunwoo, hatinya tak dapat berbohong. Ia tersentuh dan perasaannya mulai terguncang. Ia lantas ke apotik dan membeli obat karena merasa tubuhnya bereaksi dengan aneh. 너무 어지러우니까 눈물까지 날 것 같네. 너 어디 갔다 와? Saat Hae-in pulang, Eun-sung marah dan mengaku gelisah saat Hae-in pergi tanpa izin darinya. Hae-in meminta agar Eun-sung tak cemas akan hal itu, karena menurutnya, sekarang ia aman dan orang yang selama ini menjadi ancaman baginya sudah dipenjara. 미안해. 걱정하게 해서. Kini Hae-in telah resmi kembali ke Pasaraya Queens. Sekretarisnya bahagia. Hae-in telah menepati janjinya untuk kembali ke perusahaan. Lalu, ia memperkenalkan diri sebagai mantan asistennya. Hae-in lantas penasaran seperti apa karakter dan kehidupannya di masa lalu. Ketika mengobrol, salah satu pegawai yang sempat ia tolong menyapa Hae-in dan menceritakan tentang kebaikannya. Meskipun dalam pikiran sekretarisnya terlintas tindakan Hae-in yang menyebalkan di masa lalu. Namun, ia meyakini jika Hae-in memiliki hati yang baik dan ramah. Dengan lembaran barunya ini, Hae-in berharap ia dan sekretarisnya bisa akur dan bisa menjadi cakram pribadinya. Sekretarisnya sebenarnya sudah pindah ke departemen lain. Namun menurut Hae-in, ia tak perlu khawatir karena ia yang akan membereskan semuanya. 그럼 내가 어떤 사람 같았어요? Hyunwoo menyuruh timnya untuk menyelidiki semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya dan mencari bukti yang tak diserahkan kepada jaksa. Yang lantas mendatangi TKP dan berusaha mengumpulkan beberapa bukti. Bomja dan detektif Conan juga membantu untuk mencari bukti-bukti yang lain untuk memperkuat ketidaksalahan Hyunwoo. 안녕하세요. 며칠에 한 번씩 되는 거? 쪽에 CCTV나 뭐 그런 건 딱 없어요. Sidang pertama hari itu sedang digelar. Untuk mengelak semua tuduhan, Yang-gi dan timnya berusaha menjelaskan bukti yang mereka temui. Ia mengatakan di hari kejadian, melalui CCTV, diketahui jika Hyunwoo tak memakai baju berwarna hijau. Ada kemungkinan jika seseorang berpakaian warna hijau mencuri pisau dari apartemen Hyunwoo dan ditemukan di dekat TKP. Mereka lalu menunjukkan bukti CCTV tersebut. Terlihat orang yang diduga menjadi pembunuh asli mencuri pisau di apartemen Hyunwoo. Ia juga tampak membakar sebuah kaos, sarung tangan, dan pakaian lainnya 2 km dari TKP. Dari analisis inframerah menunjukkan jika serat dan darah korban ditemukan dalam kaos pria tersebut. Ternyata, sebelum timnya melakukan penyelidikan, Hyunwoo yakin jika pelaku merekam dan memfoto semua tindakan pembunuhannya. Dengan tautan yang detektif Conan kirimkan, pelaku sebenarnya berhasil terjebak dan mengklik tautan itu. Mereka akhirnya bisa meretas dan mengambil semua data HP-nya. Atas bukti ini, Hyunwoo dinyatakan bebas dan kini pelaku sebenarnya telah ditangkap. 됐어요. 그는 핸드폰에 여기 그대로 복제되는 겁니다. 판에 지대한 영향을 끼칠 결정적 증거입니다. Hae-in ditemani sekretarisnya yang diam-diam menguntit Hyunwoo atas pembebasannya. Ia terharu saat melihat kedekatan emosional Hyunwoo dengan kedua kakaknya yang menyambut kepulangannya. 봤어? 나 봤어? 나 본 거 같지, 백현우가. 갔어요. Di samping itu, atas kebebasan Hyunwoo, Dukun mengucapkan rasa syukur dalam memberikan diskon 50% pada tokonya. Tak hanya itu, ia memberi bakpao dan es krim gratis kepada seluruh warga desa Yongduri. Tak lama, Hyunwoo tiba.
Ia disambut dengan ramah oleh semua warga dan keluarganya. Sementara itu, Hye-in masih terlihat menguntit dari jauh. Hye-in heran melihat adiknya yang berada di sana. Bahkan, keluarga itu tampak bahagia dan begitu harmonis. Sekretarisnya kebingungan melihat Hye-in yang menuliskan beberapa kebiasaan Hyunwoo di dalam catatannya. Hal ini mengingatkan ia ketika fangirling dan mulai menyukai idolanya. Sekretarisnya sempat ingin mengatakan siapa orang yang sebenarnya Hye-in cintai. Tapi ia tak mau mempertaruhkan pekerjaannya. Namun ia mengingatkan Hye-in jika hatinya akan mengarahkannya kemanapun tubuhnya akan pergi. 몸이 가는 곳에 마음도 있는 법이죠. Di adegan lain, terlihat seorang pria parubaya menemukan buku catatan Hye-in di tempat sampah. Ia menyerahkan buku tersebut kepada petugas rumah sakit. Ternyata, Hyunwoo menelpon rumah sakit tersebut dan memintanya untuk mengembalikan buku catatannya itu. meinte, wenn wir es finden, dann müssen wir es seinem Besitzer zurückgeben. Begitulah episode 15 part 1. Ditunggu video selanjutnya. Bye-bye.